Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Triple Z Action. Kali ini guys, jumpa lagi denganku Oktiara FS, masih membahas tentang prediksi soal-soal CPNS terbaru. Soalnya hot tentang SKD CPNS. Prediksi untuk 2022 sampai 2023, yaitu 20 soal TWK, tes wawasan kebangsaan, materi tentang bela negara, yang pastinya terupdate dan lengkap dengan pembahasan dan trik-trik khusus. Ini merupakan part kelima tentang prediksi soal-soal CPNS terbaru di channel kami. Jadi guys, jangan di skip, tetap terus di channel kami dan jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya untuk kemajuan channel kami. Yuk langsung saja check it out. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Soalnya panjang ya guys. Jadi untuk soal-soal panjang seperti ini, triknya kita harus membaca dengan metode membaca cepat dan menemukan kata kunci. Jadi guys, untuk CPNS, soal-soal CPNS tahun 2020, mulai 2020 dan 2021 itu untuk TWK-nya itu rasa TKP ya guys. Jadi soal-soalnya itu panjang, tetapi sebenarnya memiliki kata kunci yang harus kita ketahui supaya lebih cepat menjawabnya. Jadi untuk soal ini kita baca dulu ya guys. Menurut Dewan Ketahanan Nasional Indonesia, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan diri mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara. Berikut yang bukan merupakan alasan pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia adalah, jadi guys, untuk soal ini kan panjang. Untuk baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini sampai bela negara itu merupakan uraian. Jadi jika teman-teman sudah mengetahui kata kuncinya, 5 baris ini boleh tidak dibaca atau boleh baca dengan membaca cepat untuk mendapatkan inti dari bacaan ini. Tapi poin pentingnya ini guys, pertanyaannya yang harus dijawab. Dan pertanyaan inilah yang merupakan kunci dari soal ini. Jadi berikut yang bukan merupakan alasan pentingnya upaya pembelaan negara, inilah yang ditanya. Jadi yang bukan merupakan alasan pentingnya upaya pembelaan negara yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia adalah A. Bela negara dilakukan untuk menjaga wilayah NKRI dari ancaman luar negeri. B. Bela negara dilakukan untuk mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman yang masuk di wilayah NKRI. C. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara yang diatur undang-undang. D. Bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI untuk memperoleh kehormatan dari negara lain. Dan E. Bela negara merupakan kegiatan untuk mengamankan dari segala hal yang mengganggu kestabilan NKRI. Jadi guys, bela negara alasan yang bukan ya, alasan pentingnya upaya pembelaan negara adalah yang mana guys? Yaitu yang D. Ini ya guys. Bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI untuk memperoleh kehormatan dari negara lain. Karena
Bela negara merupakan kegiatan untuk mengamankan dari segala hal yang mengganggu kestabilan NKRI seperti ini ancaman luar negeri. Kemudian berbagai ancaman yang masuk wilayah NKRI. Bela negara ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang terakhir, bela negara untuk mengamankan segala hal yang mengganggu kestabilan NKRI. Jadi yang bukan adalah bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI untuk memperoleh kehormatan dari negara lain. Jadi jawabannya D. Oke, paham ya guys? Oke, next soal nomor 2. Soal nomor 2. Butet Manurung memberantas buta huruf dengan mendirikan Sekolah Rimba. Meskipun berat, Butet berhasil meluluhkan hati suku anak dalam dan menggerakkan hati mereka untuk belajar membaca. Ketika masyarakat mampu membaca, mereka tidak akan bisa ditipu oleh oknum yang menyodorkan proposal untuk mengambil tanah mereka. Tindakan Butet Manurung apabila dilihat dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat digolongkan dalam bentuk A. Bela negara, B. Nasionalisme, C. Musyawarah mufakat, D. Menggalang persatuan dan kesatuan, dan E. Patriotisme. Jadi jawabannya adalah A. Bela negara. Cara yang dilakukan Butet dengan mengajarkan pendidikan, khususnya membaca, membuat masyarakat semakin pintar dan mencegah dari buta huruf, adalah wujud nyata dari bela negara. Karena dengan masyarakat pintar akan menjauhkan dari penipuan yang tentunya merugikan dan berpeluang terjerumus dalam kemiskinan. Jadi yang dilakukan Butet itu merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang digolongkan dalam bentuk bela negara. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ini panjang juga ya guys. Jadi kita baca dulu. Secara umum, negara mempunyai beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Setiap fungsi negara tersebut mempunyai peran masing-masing. Namun, hal tersebut tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan bernegara yang layak bagi setiap rakyatnya. Itulah mengapa setiap masyarakat perlu mengetahui apa saja tujuan dan fungsi negara, terutama yang berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adalah A. Fungsi pertahanan, B. Fungsi kebebasan, C. Fungsi menegakkan keadilan, D. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, dan E. Fungsi ketertiban. Jawabannya adalah A. Fungsi pertahanan. Jadi guys, fungsi negara secara umum itu ada 4, yaitu 1. Untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, 3. Fungsi pertahanan dan keamanan, dan 4. Fungsi menegakkan keadilan. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Oke guys, soal nomor 4. Ancaman terhadap NKRI saat ini adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut ini yang merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara atau ancaman bersifat non-tradisional, kecuali. Jadi soal ini ABC sampai E yaitu ancaman non-tradisional, kecuali berarti yang tradisional yang ditanya, yang mana dari A sampai E. Jadi jawabannya adalah
A. Spionase dan bombardemen. Inilah yang termasuk ancaman tradisional atau militer, karena di soal berikut ini merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara, berarti yang bersifat non-tradisional, kecuali berarti yang tradisional. Ancaman tradisional atau militer itu agresi militer, pelanggaran wilayah, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, spionase, perang saudara, sabotase, invase, blokade atau pengepungan, dan bombardemen atau ancaman menggunakan senjata melalui angkatan udara. Itu yang termasuk ancaman tradisional atau militer. Sedangkan ancaman non-tradisional, non-militer, contohnya perampokan, penyelundupan narkoba, gaji pensiun kecil, pendapatan masyarakat rendah, politik balas dendam, kebebasan pers, dampak demokrasi, banyaknya pengangguran, korupsi, dan kemiskinan. Itu yang termasuk ancaman non-tradisional atau non-militer. Kalau kita lihat dari soal ini, A. Spionase dan bombardemen. Ini jelas ya, ancaman tradisional atau militer. Penyelundupan narkoba, penyelundupan narkotika, ini non-militer atau non-tradisional, dan aksi teror bersenjata, ini tradisional. Jadi gabungan ini ada tradisional, ini ada tradisional, dan ini non-tradisional. Sedangkan yang ditanya adalah dua-duanya tradisional atau militer. Yang C, blokade, ini masuk ke tradisional atau militer. Penangkapan ikan secara ilegal, ini termasuk apa? Termasuk ini non-tradisional ya. Agresi militer ini tradisional. Perdagangan obat terlarang, non-tradisional. Banyaknya korupsi dan perampokan, dua-duanya non-tradisional. Jadi jawabannya adalah A. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara berjuang mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara itu, pembelaan negara non-fisik adalah semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa, terutama melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang dilakukan sekolah, C. Pengabdian sebagai calon TNI secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai dengan tingkat usia siswa sekolah, dan E. Pendidikan di sekolah yang sesuai dengan tingkatannya. Jadi jawabannya adalah A. Pendidikan kewarganegaraan. Pada soal yang ditanyakan adalah bela negara bagi para siswa. Jawaban yang paling tepat adalah melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Oke, next. Soal nomor 6. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Hasil pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan dalam pengabdian, B. Pelatihan dasar tentang bagaimana mengabdi untuk bangsa, C. Pengabdian sebagai warga negara secara sukarela atau wajib, dan D. Pengabdian sesuai profesi masing-masing, E. Pengabdian sebagai warga negara yang setia. Jadi jawabannya adalah D. Pengabdian sesuai profesi masing-masing. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, ini profesinya. Para medis menjaga kesehatan.
Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai profesi masing-masing. Gampang ya guys, mudah dipahami ya. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 7. Ini juga panjang ya guys. Kita baca. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN berkewajiban ikut serta dalam bela negara, khususnya terkait dengan keamanan serta keberlangsungan negara, sehingga seorang ASN selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga harus terlibat dalam bela negara. Salah satu bentuk bela negara sebagai ASN adalah melakukan tugas dengan profesional, berkomitmen, dan mengabdi yang tulus untuk negara. Atas dasar tersebut, pendidikan bela negara terhadap ASN merupakan hal yang penting dan tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan bela negara dipandang relevan dan strategis. Di samping untuk pembinaan pertahanan negara juga berguna untuk titik-titik. A. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya bela negara. B. Meningkatkan pemahaman ASN dalam mengabdi untuk negara. C. Meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan cinta tanah air. D. Meningkatkan kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan NKRI. E. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat agar tidak mudah pecah belah oleh negara lain. Jawabannya adalah C. Meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Jadi pada pokok bahasan bela negara tidak terlepas dari jiwa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Oleh karena itu, pendidikan bela negara selain bermanfaat untuk pembinaan pertahanan negara, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Oke guys, soal berikutnya. Soal nomor 8. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Berikut ini contoh dari rasa cinta tanah air yang merupakan perwujudan bela negara, yaitu A. Mengutamakan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian domestik. B. Lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal. C. Menganggap derajat bangsanya lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain lebih rendah. D. Lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru-niru bangsa lain. E. Mementingkan berita dari bangsa sendiri daripada melihat berita dari bangsa lain. Dan jawabannya adalah A. Mengutamakan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian domestik. Contoh yang paling nyata cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara adalah mengutamakan produk dalam negeri karena akan menggerakkan roda perekonomian domestik, yaitu kita cinta tanah air dan sekaligus bela negara. Jelas ya guys? Kita lanjut lagi soal berikutnya, soal nomor 9. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Berikut merupakan contoh bela negara yang dapat dilakukan dalam masyarakat. A. Membayar pajak tepat waktu. B. Memberikan hukuman kepada pencuri. C. Aktif dalam kegiatan sosial
D. Menciptakan lingkungan yang bersih. E. Menjaga keamanan lingkungan. Jadi contoh bela negara yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah A. Membayar pajak tepat waktu. Peran serta warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun bangsa. Jadi apabila kita taat membayar pajak, maka sejatinya kita sudah ikut bela negara secara non-fisik. Jelas ya guys, kita lanjut soal ke-10. Bela negara harus dimulai dari lingkungan terkecil, seperti lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh perilaku bela negara yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat adalah A. Menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. B. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. C. Menghindari kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. D. Menaati norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan E. Menjalin hubungan yang baik antara anggota masyarakat. Ini yang bukan ya, contoh bela negara dalam lingkungan masyarakat, yaitu B. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan adalah jiwa nasionalisme yang notabene termasuk dalam aspek bela negara. Jadi ini lebih ke nasionalisme. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Lambang negara Indonesia yang sangat kita banggakan adalah Garuda Pancasila. Pada leher burung Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung. Di tengah perisai terdapat garis tebal. Garis tebal tersebut melambangkan A. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang bersatu dan tidak terpisahkan. B. Semua sila dalam Pancasila bersatu padu. C. Kedaulatan Indonesia akan dipertahankan dengan sikap tegas jika ada pihak asing yang mencoba merongrongnya. D. Indonesia adalah negara kesatuan yang membentang sebagai suatu kesatuan. Dan E. Indonesia dilalui garis khatulistiwa sebagai lambang garis tebal tersebut. Jadi garis tebal tersebut melambangkan E. Indonesia dilalui garis khatulistiwa sebagai lambang garis tebal tersebut. Pemahaman tentang lambang negara termasuk simbol yang tertera adalah landasan penting untuk ikut serta dalam bela negara. Garis tebal melambangkan Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Oke, next, soal nomor 12. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut ini. 1. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat adanya persaingan bebas. 2. Penggunaan pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah. 3. Munculnya westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat. 4. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa. 5. Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Berdasarkan uraian di atas, kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, dan E 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D 2, 4, dan 5. Poin 1 yaitu ancaman bidang sosial budaya. Ini ya guys, kesenjangan sosial yang tajam akibat adanya persaingan bebas. Poin 2 ancaman bidang politik, yaitu pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah. Poin 3 ancaman bidang sosial budaya, munculnya westernisasi, yaitu gaya hidup ya.
yang berorientasi pada budaya barat. Poin 4, ancaman bidang politik juga karena menggalang kekuatan politik. Poin 5, ancaman bidang politik juga ya. Jadi jawabannya adalah D, 2, 4, 5. Next, kita lanjut ke soal 13. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan. Yang A. Pengetahuan ya, sama ya isinya. Yang B. Pemahaman, sama juga isinya. Yang C. Sikap dan hasrat warga negara, isinya sama juga. Yang D. Sikap dan perilaku. Yang E. Sikap saja ya, isinya sama-sama dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah yang D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya. Jadi, bukan hanya sikap saja yang menunjukkan kecintaan kepada NKRI, tetapi juga tindakan. Setiap warga negara juga harus dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Jelas ya, soal nomor 14. Jiwa Persatuan Indonesia dan konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara terutama dalam membangun sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Patriotisme, dan E. Menghargai perbedaan. Jawabannya adalah C. Bela negara. Kesadaran adalah perwujudan dari sikap bela negara, sedangkan nasionalisme adalah kesetiaan. Cinta tanah air adalah kecintaan. Patriotisme adalah rela berkorban, dan menghargai perbedaan adalah wujud dari toleransi. Jelas ya guys? Jadi kita harus punya kesadaran yang mencerminkan itu betul-betul bela negara. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Maksud dari kalimat tersebut adalah A. Melibatkan seluruh alam semesta, B. Dilakukan secara alami, C. Mempergunakan sumber daya alam seluruhnya, D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, dan E. Tidak memandang latar belakang rakyat dalam pembelaan negara. Jawabannya adalah D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Maksud dari bersifat semesta adalah pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi juga dapat diwujudkan dengan cara lain. Wujud sikap membela negara sesuai amanat dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Membeli produk-produk impor, B. Selalu mengenakan batik ketika bersekolah, C. Mengikuti ekstrakurikuler pramuka, D. Mengunggulkan bahasa daerah sesuai asalnya, E. Mengikuti kursus tari Bollywood sebuah sanggar. Jawabannya adalah C. Mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kenapa? Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maknanya adalah semua warga tanpa terkecuali wajib berpartisipasi dalam pilihan jawaban yang ada. Jawaban yang paling tepat adalah mengikuti ekstrakurikuler pramuka.
Karena dengan pramuka syarat akan kegiatan yang mengasah nasionalisme dan bela negara. Jadi dalam ikut pramuka itu dilatih kedisiplinan, pertahanan, kekuatan, keamanan yang mengasah tentang nasionalisme dan bela negara. Oke, next. Soal nomor 17. Baru-baru ini banyak berita terkait adanya kelompok tertentu yang berupaya untuk melepaskan diri dari NKRI dan bertujuan membuat pemerintahan baru. Tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya melepaskan diri dari NKRI adalah A. Menjauhi segera agar tidak mendapatkan masalah. B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi. C. Segera melapor ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. D. Bersikap acuh terhadap rencana kelompok tersebut. Dan E. Bersikap biasa saja karena sudah ada yang berwenang. Jawabannya adalah C. Segera melapor ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya melepaskan diri dari NKRI adalah segera melapor ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti, karena dengan adanya bukti yang kuat akan lebih mudah dipercaya dan tentunya akan segera ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Jadi seperti itu ya guys. Next, soal berikutnya. Soal nomor 18. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam sikap A. Ikut mempertahankan negara jika ada serangan musuh. B. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. C. Ikut membantu polisi dalam menegakkan hukum Indonesia. D. Menjaga rahasia negara sesuai dengan tugasnya. Dan E. Kesediaan untuk dipilih menjadi TNI. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam sikap yaitu B. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Rela berkorban adalah sikap mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Jadi kata kuncinya adalah mendahulukan kepentingan orang lain adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sedangkan untuk pilihan jawaban A, C, D, E adalah sikap patriotisme. Jadi untuk pilihan yang B itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jelas ya? Oke, nomor berikutnya. Nomor 19. Pembelaan negara bisa dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, baik di tataran masyarakat, tempat tinggal maupun sekolah. Berikut yang termasuk contoh usaha pembelaan negara di lingkungan tempat tinggal adalah A. Siap sedia membantu TNI jika sewaktu-waktu dibutuhkan. B. Mengikuti kegiatan ronda untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. C. Memasang bendera merah putih saat kemerdekaan Indonesia. D. Merazia toko yang menjual minuman keras karena dapat membuat lingkungan menjadi tidak aman. E. Membubarkan acara organ tunggal dengan mengajak orang lain. Jawabannya adalah B. Mengikuti kegiatan ronda untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Pembelaan negara di sekitar rumah tempat tinggal contohnya tadi mengikuti kegiatan ronda untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Oke, nomor terakhir. Berikut ini contoh sikap yang mencerminkan bela negara adalah A. Atlet yang menjuarai Olimpiade Tokyo 2020 ikut mendirikan sekolah di Indonesia. B. Supporter atau pendukung kontingen Indonesia menggunakan baju atau kostum yang seragam dengan paduan merah putih. B. Perjuangan para atlet untuk menjuarai kompetisi dan memperoleh medali dan mengharumkan nama bangsa. D. Atlet Indonesia menggunakan sepeda asli Indonesia saat bertanding di Olimpiade Tokyo 2020.
Atlet Indonesia mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan setelah berhasil meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Perjuangan para atlet untuk menjuarai kompetisi dan memperoleh medali mengharumkan nama bangsa. Bela negara berarti melakukan sesuatu atas nama negara Indonesia, yaitu berjuang para atlet untuk menjuarai kompetisi, memperoleh medali dan mengharumkan nama bangsa. Jelas ya guys, ini adalah soal terakhir di video kali ini. Jadi guys, terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa ikuti video selanjutnya tentang prediksi soal-soal CPNS terbaru part selanjutnya. Jadi kan ada video-video selanjutnya, baik itu tentang TWK, TIU, TKP di channel kami. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.